Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi azim amma ba'd. Ini mungkin Pak Sekjen masih bergabung atau masih memonitor, dan yang saya hormati semua kawan-kawan semua yang mengelola urusan transformasi digital ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, sungguh saya sangat bersyukur, alhamdulillah, dan sangat berterima kasih kepada panjenengan semua yang sudah mengambil inisiatif sebagai bagian dari transformasi digital. Jadi transformasi digital itu bukan pilihan, bukan choice, tetapi imperatif, tetapi keharusan. Ya, karena kita sedang migrasi dari physical space, ya, daerah fisik ke cyberspace, ya, wilayah cyber. Maka siapapun yang tidak mau melakukan migrasi atau dalam bahasa yang lebih utuh itu transformasi, maka dia akan tertinggal, yaitu di wilayah physical space saja dia. Ya, padahal orang sudah berpindah ke cyberspace. Oleh karena itu apa yang panjenengan lakukan itu adalah bagian dari upaya mendorong, menarik, melakukan migrasi dari yang tadinya semuanya bersifat fisik, ya, physical space, karena kita berada di physical space. Sekarang kita harus mulai migrasi masuk ke wilayah cyber. Nah, pergeseran itu keretanya atau kendaraannya namanya teknologi digital. Itu kendaraannya. Nah, ini yang membedakan antara teknologi digital dengan teknologi kesehatan, dengan teknologi agriculture, dengan teknologi avionik, itu terletaknya yang akan saya ceritakan ini. Kalau teknologi digital itu sebagai general purpose of technology, yaitu teknologi purpose, teknologi yang semua orang butuh. Ya, makanya dikategorikan sebagai teknologi digital sebagai generic purpose of technology. Tapi kalau teknologi kesehatan, tidak semua orang butuh, tidak semua bidang butuh, termasuk juga teknologi avionik. Tidak semua butuh teknologi avionik. Tetapi kalau teknologi digital, semuanya butuh teknologi digital itu. Bidang apapun bukan teknologi digital. Sampai-sampai yang tadinya dibayangkan di dalam dunia pesantren, tadinya kita tumbuh-tumbuhan secara fisik, sekarang pun juga bisa diproses secara digital. Semuanya butuh itu. Oleh karena itu, kalau kita menghadapi atau mengelola yang namanya purpose tadi itu, maka ada kelas-kelasnya. Ya. Kelas yang pertama itu teknologi digital tadi itu kita pakai hanya sebagai supporter saja untuk mendukung kegiatan kita. Jadi support itu kan kalau barangnya support kan di bawahnya, ya, mendukung. Sifatnya pasif. Ya, yang penting ini tidak jatuh. Oleh karena itu kita kasih sanggal, support. Itu yang paling rendah. Kita ingin justru kita naikkan lagi, jadi fungsinya itu mensupport, sekarang kita geser ke sebagai driver, sebagai penggerak. Ya, dia sudah bisa lebih aktif. Ya. Dan yang ketiga yaitu sebagai pemungkin. Saya sangat yakin panjenengan pun juga punya keyakinan yang sama. Ya, NU yang anggotanya taruhlah 70, 80 atau 100 juta, itu kalau didaftar secara manual, ya, itu sampai tahun berapapun tidak akan selesai. Ya, yang nyatet sudah meninggal, yang dicatat masih belum selesai. Ya, demikian juga untuk aktivitas yang lain. Sehingga apa yang dilakukan Pak Sekjen untuk menginisiasi melakukan transformasi digital ini, itu kegiatan yang sungguh sangat mulia. Karena kita sudah menyiapkan kendaraan untuk melakukan migrasi itu. Apalagi dikaitkan dengan
100 tahun NU begitu. Tetapi enabler saja, pemungkin saja itu masih belum kelasnya masih kelas 3 ya, masih kelas 3. Nah, kita ingin teknologi digital ini kita pakai sebagai apa? Sebagai transformer, mesin untuk melakukan transformasi. Ya, mesin melakukan transformasi. Jadi teknologi digital tadi itu tidak hanya sebagai tools, sebagai alat, tetapi juga ada nilai yang terkandung di situ. Ya, ada beberapa nilai yang terkandung di dalam teknologi digital, yaitu salah satu diantaranya apa yang kita sebut dengan ubiquitous. Ubiquitous, U-B-I-Q-I-T-O-U-S, ya, ubiquitous, yaitu sifatnya kapan saja, di mana saja, siapa saja itu bisa dilakukan in the same time, ya, dan itu akan membawa perubahan perilaku yang luar biasa. Itu yang pertama. Nilai yang kedua adalah nilai jejaring. Sehingga kalau kita mengembangkan NU hanya NU Jawa saja misalkan, itu nyalai kodrat dari teknologi digital. Mestinya NU secara keseluruhan, secara sifatnya adalah kekuatannya ada di jejaring. Itu yang saya sering menyampaikan, kekuatannya di digital itu adalah kita, bukan saya, tapi kita. Kekitaan itulah yang akan mendasari perubahan mindset dari pengelolaan organisasi ke depan gitu. Tapi transformasi itu pun juga baik transformasi dari sisi mindset-nya pun juga harus kita lakukan transformasi, habituasi tradisinya pun juga harus kita lakukan transformasi, tapi masih belum puncaknya. Yang puncaknya adalah sebagai disruptor. Jadi kehadiran teknologi digital ini justru kita pakai untuk membongkar, ya, mendisrupsi kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan. Bukan substansinya, ya, yang berubah adalah kendaraannya. Muatan tetap, tapi kendaraannya yang berubah. Nah, kalau kita melakukan transformasi digital juga begitu. Nilai-nilai ke-NU-an itu tetap, tetapi kendaraan untuk membawa nilai-nilai ke-NU-an itu harus berubah. Jadi kalau dulu biasanya taruhlah pakai sepeda begitu, maka sekarang sudah ada avionik, maka tentu yang pakai sepeda tidak nyampe-nyampe, yang pakai avionik sudah nyampe. Demikian juga kalau kita menggunakan struktur atau kaidah atau culture organisasi taruhlah 5, 10, 20 tahun yang lalu, ya, itu dibandingkan dengan menggunakan transformasi digital yang sekarang sudah panjenengan inisiasi ini, itu tentu yang pakai model lama tidak akan nyampe-nyampe. Gitu. Bukan sekedar nyampe atau tidak nyampe, tapi ditinggal. Karena generasi milenialnya sudah tidak mau pakai itu. Nah, kita tidak ingin tata kelola di NU ini itu justru ditinggal oleh orang NU sendiri. Karena apa? Karena tata kelolanya tidak comply dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Sekjen dan seluruh kawan-kawan semua yang mengambil inisiatif agar apa? Agar NU ini terus bisa mengikuti perkembangan zaman, termasuk di dalamnya yang tidak boleh kita lupakan, orang-orang NU pun juga merasa nyaman karena tata kelola yang mengikuti perkembangan zaman. Yang paling akhir, apa yang panjenengan lakukan, taruhlah tadi itu mulai pendaftaran anggota Kartanu, itu kalau panjenengan bisa nuntaskan taruhlah 2-3 bulan, bahkan puncaknya nanti kalau bisa bulan depan pada saat Ramadan, dan di situ panjenengan sinergikan dengan kontribusi Jam'iyah atau warga NU untuk memberikan kontribusi entah 10.000, entah 20.000, entah 100.000, maka di situ saya kira bisa kita jadikan gerakan taruhlah 1 miliar atau 1 triliun dana abadi NU, karena sangat mungkin, ya, sangat mungkin sistem yang sudah panjenengan siapkan ditambah dengan sebagai bagian dari uji coba, ditambah sebagai bagian dari euforia menggunakan teknologi digital atau mobile application dan seterusnya, maka dan di situ pun juga sudah dikenalkan beberapa transaksi baik untuk kegiatan rutin bayar listrik dan seterusnya maupun transaksi yang lain yang sudah kerjasama sebagai marketplace,
Maka saya kira tidak menutup kemungkinan kalau NU dalam bulan Ramadan decentralized begitu akan terkumpul bisa triliun atau paling tidak miliaran rupiah. Itu kita jadikan sebagai dana abadi. Dari situ pula sekali lagi kedahsyatan dari apa yang panjenengan lakukan ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa. Selamat kepada panjenengan semua. Tentu saya sangat berbahagia dan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Dan ini era baru menyongsong 100 NU pada periode yang kedua. Insya Allah 2026 kita akan memasuki versi Masehinya 100 tahun. Dan 2 tahun lagi kita akan memasuki versi 100 tahun versi Hijriahnya. Maka kita jadikan apa yang panjenengan kembangkan sebagai living monument, monumen hidup yang kita bisa manfaatkan untuk pengembangan NU ke depan. Demikian, terima kasih Mas, Mbak, sebagai catatan kecil aja penyemangat untuk kalian semua. Terima kasih. Siap.